Ya, reformasi agraria, fakta ataukah dusta, itulah yang kita angkat dalam Saling Silang pada malam hari ini bersama Pak Mardhani Alisera dan Profesor Haryadi Kartodiharjo. Kami mengharapkan ada perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari Kementerian ATR dan BPN yang juga bergabung bersama kami. Tapi tampaknya ada keperluan tertentu sehingga tidak bisa bergabung bersama kami. Kita lanjutkan lagi, saya ke Pak Mardhani lagi. Saya masih bicara soal agak sedikit-dikit nuansa politisnya begitu ya. Kalau kemudian beberapa pihak mengatakan baru pemerintahan saat ini loh yang concern terhadap pensertifikatan tanah. Rezim sebelumnya membiarkan rakyatnya secara individu ya, kita belum bicara masalah korporasi begitu ya, membiarkan rakyatnya memiliki tanah tanpa punya sertifikat. Dampaknya adalah tanah itu tidak bisa dilakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan begitu, tidak bisa dijaminkan ke bank dan juga sulit untuk kemudian dialihkan atau diperjualbelikan. Tanggapan PKS? Betul, bahwa dulu 500.000 itu bisa sampai 2-3 tahun. Untuk 2017 kemarin targetnya 5 juta sertifikat. Tercapai 4, totalnya 5 juta sebenarnya, tapi ada beberapa yang tidak tuntas karena ada kasus nggak keluar, ya 4,7 juta. Besar, banyak ya. Target sekarang bahkan target 7 juta. Keping sertifikat. Keping itu sertifikat. Betul. Keping sertifikat. Itu betul. Ya. Dan kita, kami PKS oposan, tetapi untuk bab ini justru per lembarnya, per sertifikatnya pemerintah cuma menghargakan Rp200.000. Itu termasuk di dalamnya untuk mengukur, tapi transportasi tidak ditanggung, penelusuran surat tidak ditanggung. Ini beberapa historik karena iklan juga tidak ditanggung. Nah, nanti ada beberapa kasus yang kami temukan di lapangan. Apa aja itu? Beberapa kepala desa berusaha untuk menunaikan tugasnya melayani masyarakat, tapi karena memang pengumumannya 200.000, tapi sebetulnya kenyataannya 300, dimintain duit 100 ribuan, akhirnya kena saber pungli. Banyak kepala daerah yang dipenjara. Tapi itu satu hal. Ada itu banyak tidak atau cuma sebagian kasus-kasus kecil saja? Kasus di beberapa kecil, kasus tetap tapi ada begitu ya, bukan zero. Pemerintahnya tidak berani untuk bersikap tegas. Ya memang gratis penuhnya. Atau untuk masyarakat yang 100 meter ke bawah gratis. Memang full. Yang atas boleh bayar. Sekarang tidak gitu. Sehingga yang terjadi adalah memang ada ketidaktuntasan. Nah, ini bab teknis. Nah, kalau bab ini kami puji dan kami dukung. Jadi PKS memuji keberhasilan Presiden Jokowi hingga untuk saat ini hampir 5 juta legalisasi aset, 5 juta sertifikat sudah diterbitkan. Jadi PKS memuji. Ini bisa menjadi headline ya. PKS memuji itu adil gitu loh. Yang baik dikatakan tetapi gini, saat yang ada sama tetapinya. Ada karena ketidakmampuan mengelola ekonomi, mereka yang dapat sertifikat tuh tetap pengangguran separuh, tetap pertaniannya tidak terintensifikasi, tetap nilai tukar petaninya tidak bertambah, tetap kemiskinannya ada. Yang terjadi ini alih-alih menjadi aset buat mereka, ujung akhirnya terjual. Terjadi perpindahan kepemilikan karena sudah sertifikat, bisa dibeli oleh orang, sebelumnya tidak jelas. Maksud saya, kalau kenapa kami bilang tadi ada istana pasir reformasi agraria, karena cuma separoh. Gini niatnya, kalau niatnya pokoknya kita ingin rakyat ini makmur. Salah satunya sertifikasi, tapi bukan cuma ini. Bagaimana tindak lanjutnya? Harus dilakukan bersama. Jadi salahnya pemerintah ya, jika terus kemudian seseorang menjual asetnya, itu salahnya pemerintah ya? Oh tidak, tetapi pemerintah harus sudah memprediksi kalau perekonomian seperti ini sudah punya aset bagus, ayo dijagain. Kalau perlu pemerintah buat kebijakan kepada semua perbankan nasional untuk kasus-kasus seperti ini. Pastikan, karena mereka adalah orang yang baru kita angkat harga. Pastikan untuk menerima. Bank juga sudah menggunakan pendekatan
KUR katakan yang 7%. Bang Bang sudah mengatakan bahwa sertifikat yang baru saja diterbitkan oleh setiap kantor pertanahan itu bankable, bisa diterima, bisa digunakan untuk jaminan, bisa diperjualbelikan, bisa dipindah tangankan, seperti itu. Betul. Begitu. Jadi Bang pun juga setuju bahwa dia sudah mendukung itu. Jangan gunakan rate komersial 11-12% berat buat mereka gitu loh. Oke, bukankah untuk UMKM dan lain sebagainya sudah ada mekanisme kredit melalui KUR ya? KUR jalan. Sekarang ini kan gini, orang-orang yang baru dapat sertifikat nih, minta maaf seperti orang kaya baru, udah bagus, dijagain. Jadi kasus kami yang dilakukan baik, tapi nilainya 6. Kita ingin nilainya itu 8. Kalau yang dilakukan, gitu. Kalau saya ingin tahu, tapi sebelum ke situ saya ke Profesor lagi, gitu. Saya ingin minta tanggapan nanti lah kita bicara karena waktunya cukup lama. Nanti kita bicara soal masalah tanah objek reformasi agraria, baik yang nanti peruntukannya dirubah dan lain sebagainya, hutan tanaman industri dan lain sebagainya. Tapi saya ingin minta komentar objektif Anda. Jika ada yang mengatakan bahwa rezim sebelumnya tidak mengurusi sertifikat perseorangan, begitu, rakyat jelata, bisa dibilang seperti itu, begitu ya, yang memiliki tanah sekian hektar tapi sertifikat pun tidak, alhasil tidak bisa diperjualbelikan, tidak ada nilai tambah dan lain sebagainya. Baru rezim ini yang kemudian care dan melakukan pendataan dan pemutakhiran data dan pensertifikatan, begitu. Tapi menurut PKS itu tidak cukup, begitu menurut Anda? Ya, saya kira gini. Kita fokus ke yang pertama dulu, pensertifikatan dulu. Kan ada semacam paradoks juga ya. Di satu sisi ketimbangannya begitu tinggi, lalu orang mempunyai suatu harapan bahwa ini cepat, nggak bisa begini saja gitu ya. Nah, tetapi ketika kita ke lapangan, ya, saya menceritakan proses di lapangannya. Itu untuk memastikan subjek ketemu objek, ya. Jadi ketika kita lihat siapa sebetulnya yang akan mendapatkan sesuatu dari situ. Ini saya sebut ini subjek, ini objek. Untuk sekitar 120.000 saja, itu perlu sekitar 1 tahun lebih sebetulnya untuk memastikan ini. Karena apa? Yang dimaksud dengan objek Tora tadi itu di lapangan juga tidak seperti lapangan bola yang tidak ada pemilikannya. Ada suatu proses juga di sana. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dikendaki sangat cepat sekali, apa hasilnya? Kita bisa lihat pasti macam-macam, pasti elit, pasti apa ya, karena prosesnya begitu. Banyak yang ambruk. Nah, jadi sebenarnya ada seberapa besar sih yang ambruk begitu? ada social mapping yang harus digarap gitu. Nah, oleh karena itu saya lihat bahwa dalam situasi sekarang terkait dengan redistribusinya itu memang tidak bisa hanya diumumkan soal sertifikat, tapi soal-soal yang terkait dengan misalnya gini, hubungan antara kementerian di pusat dengan Pemda, itu bagaimana sebetulnya terkait dengan redistribusi itu. Karena nanti pada saat kita melihat existing penguasaan yang sudah timpang, itu nggak bisa juga dilepas juga, tetapi redistribusi di antara petani sendiri. Nah, teman-teman malah yang tadinya itu bersemangat untuk Tora misalnya, itu sementara memikirkan jangan begitu deh. Lebih baik dikendalikan pemerintah dulu. Karena apa yang akan diredistribusi itu ternyata pada saat penguasaan di lapangan itu sudah tidak adil. Jadi kalau itu dilepas begitu saja. Nah, sehingga proses-proses seperti ini tidak instan begitu ya. Ketika ada 4,1 juta, kemudian dengan peta Tora segala macam dikedaerahkan, bisa ketemu ini proses ini gitu. Nah, sehingga saya melihat begini, intensitasnya lah yang harus dinaikkan dalam konstelasi redistribusi. Pertanyaan mendasar adalah kapasitas pemerintah itu sebetulnya dalam konstelasi 4,1 juta saja, itu harusnya seperti apa begitu. Karena sekarang ini sebenarnya sangat dibantu juga oleh pendamping-pendamping di lapangan, ada LSM segala macam, nggak bisa sebenarnya hanya mengandalkan kewenangan dan kapasitas dari pemerintah. Dari kantor pertanahan setempat. Nah, apalagi kemudian nanti kita menyangkut pengembangan struktur ekonomi, itu bisa juga orang gampang mengatakan bahwa oke, kalau sudah legal ini bisa menjadi financial asset karena bisa diagunkan segala macam. Itu kan kita membayangkan kayak tetangga kita di kota gitu. Di sana infrastruktur aja sulit. Segala sesuatu yang terkait dengan hubungan desa kota itu tergantung juga jalan-jalan kebun segala macam. Jadi di situ masih banyak sebenarnya upaya. Nah, ketika banyak PR-nya begitu ya. PR-nya. Makanya infrastrukturnya kan dibenahi begitu. Tapi kata PKS membangun istana pasir. Nah, tapi soalnya begini,
Karena sebetulnya yang substansial sering juga kita tidak bicarakan. Misalnya gini, peran Pemdanya gimana? Nah, peran Pemda yang sangat penting sebetulnya dalam konteks pengembangan ekonomi setelah redistribusi. Nah, ini juga belum kelihatan sebenarnya. Seperti apa ya, kayak gitu-gitu. Nanti kita bicara lagi soal redistribusi aset selain daripada legalisasi begitu ya, pensertifikatan. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.